yang terbaru insya Allah masuk di dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kita adalah ketika di semua level pimpinan mengatakan atau menyebutkan Murung Raya hebat, maka jawabannya semakin maju, semakin sejahtera sambil mengepalkan tangan. Ini adalah niat, cita-cita dan doa kita bersama untuk Murung Raya 5 tahun yang akan datang. Boleh ya kita coba. Murung Raya hebat, semakin sejahtera. Murung Raya hebat, Semakin maju, semakin sejahtera. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Ayahanda Kiai Haji Marzuki Rahman SPD. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, salah satunya adalah Ayahanda Kiai Haji Ismail Sumi selaku pimpinan dan atau Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Terima kasih Ayahanda, boleh juga tepuk tangan untuk beliau. Izin Bapak Ibu, saya selalu mengajak dan mensosialisasikan kepada seluruh para tokoh kita, terutama tokoh-tokoh yang sudah terverifikasi, tervalidasi terhadap keilmuan dan ketokohannya serta perjuangannya untuk agama Islam dan bidang-bidang pendidikan. Kita mesti harus memulai membudayakan dengan menyebut dan memanggil nama dengan sebutan tokoh, yaitu adalah Kiai Haji. Dan ini salah satu budaya tradisi yang diajarkan oleh para pendiri bangsa kita sampai dengan pada hari ini. Persoalannya adalah siapa lagi yang memberikan gelar, siapa lagi yang menyampaikan dan menyematkan gelar itu kalau bukan dari kita. Nah, maka sekali lagi kepada Bapak Ibu seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, ya, kami mengajak dan kami memberikan penghargaan keagamaan ini kepada tokoh-tokoh kita yang sudah terverifikasi dan tervalidasi keilmuan serta pengabdiannya untuk pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya yang kita cintai. Boleh tepuk tangan untuk kedua tokoh besar kita. Kemudian yang saya hormati Ibu Kasih Perlis, terima kasih. Kemudian Kepala MTS, ya, Ibu Cahyati, yang kebetulan Ibu Cahyati ini juga adalah guru kami waktu di Madrasah Senawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri Laung Tuhuk beberapa puluh tahun yang lalu. Terima kasih Bunda atas didikannya kepada kami sehingga kami berada pada sampai dengan posisi hari ini. Kemudian Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Karya Pembangunan yang juga sekaligus nyonya daripada Ayahanda Kiai Haji Marzuki Rahman yang kami hormati. Kemudian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, kemudian Kepala Sekolah Miss Karya Pembangunan, tuan rumah kita pada hari ini yang kami hormati dan kami banggakan, Ustadz Safari, baik sebagai pimpinan majelis taklim dan juga sebagai organisasi yang
fokus terhadap pelaksanaan metode UMI di Kabupaten Murung Raya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Ibu, Dewan Guru, Ustadz, Ustazah yang hadir pada hari ini, baik kampus 1, kampus 2 maupun kampusnya di mana saja, terima kasih. Kemudian tentu yang sangat membanggakan sekali seluruh orang tua, siswa-siswi yang insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan Miss Karya Pembangunan, ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Boleh tepuk tangan untuk seluruh orang tua yang hadir pada hari ini. Izinkan mengawali sambutan ini, kami senantiasa mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat, taufik dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu pada acara wisuda tahfiz dan pelepasan generasi emas ke-8 Miss Karya Pembangunan tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat dan pengikut beliau. Insya Allah Miss KP, pondok-pondok pesantren, MTSN, MTSP dan sekolah-sekolah keagamaan yang berbasis Islam lainnya adalah menjadi bagian yang akan terus menjaga akidah-akidah yang telah diletakkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya mewakili Bupati, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi upaya-upaya yang telah dilakukan Miss Karya Pembangunan sampai dengan pada hari ini dalam rangka berkontribusi di bidang pendidikan untuk anak-anak Murung Raya yang lebih baik dalam beberapa puluh tahun terakhir. Kami menilai, kami menganggap bahwa Miss KP, MTS Karya Pembangunan, MTS Terpadu, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren beserta sekolah-sekolah yang lainnya menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan generasi emas, generasi yang berkualitas untuk Murung Raya dalam 10-20 tahun yang akan datang. Maka sekali lagi ayahanda, kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan upaya yang dilakukan oleh seluruh yang terlibat dalam proses. Nah, sehingga anak-anak kita pada hari ini sudah banyak tumbuh dan berkembang ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran berupa amal ibadah dan dinilai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta insya Allah akan menjadi amal jariah Bapak Ibu tenaga pengajar, pendiri pondok pesantren, pendiri sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kemudian yang kedua, di samping kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan, pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya akan terus berkomitmen untuk menjadi bagian salah satu distribusi alokasi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dalam rangka memberikan yang terbaik untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Murung Raya, khususnya Miss Karya Pembangunan dan sekolah-sekolah keagamaan yang ada hadir pada hari ini. Komitmen dimaksud, alhamdulillah perlahan-lahan sudah mulai kami wujudkan dan sudah kami realisasikan di tahun-tahun terakhir ini. Di tahun 2024
dan di tahun 2025 insya Allah akan ditingkatkan lebih tajam lagi di tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada pendidikan di bidang keagamaan, kami telah membuat di dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kita ada program yang disebut dengan Kartu Hebat Pintar Santri. Kartu Hebat Pintar Santri ini kita berikan kepada anak-anak kita yang mengikuti sekolah di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Murung Raya. Data yang masuk di kami pada hari ini kurang lebih sekitar 800 santri yang ada di Kabupaten Murung Raya. Insya Allah ini akan di launching pada bulan Juni. 800 kartu hebat pintar santri ini akan didistribusi kepada seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Murung Raya. Ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan anak-anak kita yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Nah, maka Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kartu hebat pintar santri ini bisa diterima hanya untuk siswa-siswi yang mondok. Contoh misalnya, ketika di MTS sekolah siangnya, tapi sekolah malamnya di pondok pesantren, semenjak pulang sampai dengan malam, mondok tinggal di pondok pesantren, ini akan diberikan bantuan per 3 bulan dalam bentuk kartu hebat pintar santri. Termasuk madrasah aliyah negeri ya, ketika mondok di pondok pesantren Karya Pembangunan pada siang sampai malam hari, maka akan diberikan kartu hebat pintar santri. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah mengajak kepada seluruh orang tua untuk mempercayakan anak-anak kita sekolah di pondok pesantren. Menyambung apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi Bapak Ibu, nilai akademik, nilai ranking penting, tapi bukan menjadi jaminan bahwa anak kita sukses di masa-masa yang akan datang, tapi menjadi bagian penting dalam proses perjalanan yang menjadi jaminan anak-anak kita sukses mandiri ketika terbentuk pendidikan di bidang karakter, kepribadian, akhlak. Tidak kuutus engkau hai Muhammad, kata Allah, terkecuali melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, maka fokus pendidikan pondok-pondok pesantren hari ini adalah pendidikan di bidang karakter atau di bidang akhlak. Nah, maka ini menjadi bagian penting perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang anaknya hari ini kelas 6, sebentar lagi akan menyelesaikan, maka dorong anak-anak kita untuk sekolah-sekolah di keagamaan. Kendati pun pilihannya harus di sekolah umum, tapi catatan belakangnya wajib ada didukung dengan pendidikan keagamaan setelah itu. Jangan semata-mata di sekolah umum. Kalaupun artinya kita ingin di pondok pesantren juga alangkah sangat lebih baik. Karena anak kami juga alumni di MIS Karya Pembangunan atas nama Muhammad Fadil Akbar Rahmanuddin, dan hari ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Gontor 4 Banyuwangi. Karena kami punya keyakinan bahwa satu-satunya yang akan mengantarkan kita ke jenjang lebih baik adalah anak-anak yang memiliki karakter akhlak mulia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, kembali ke program pemerintah. Di samping kartu hebat pintar santri, kita punya program kartu hebat Murung Raya Cerdas, dan ini terbatas hanya untuk sekolah umum. Namun kami akan terus berupaya mencari metode
dan peluang untuk sekolah-sekolah di bidang keagamaan. Salah satunya adalah untuk pondok-pondok pesantren. Insya Allah melalui Perda Pondok Pesantren nanti kami akan perjuangkan bantuan operasional untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Insya Allah dalam jumlah yang merata di setiap pondok pesantren. Ini bagian-bagian yang akan terus kami perjuangkan di pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, di samping kami ingin mengatakan begini, bahwa tanggung jawab di bidang pendidikan Bapak Ibu itu menjadi tanggung jawab 3 pilar. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah provinsi, bisa pemerintah daerah. Bisa juga pemerintah ini instansi vertikal, yaitu adalah Kementerian Agama. Bisa juga instansi horizontalnya adalah Dinas Pendidikan. Tapi secara umum bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, pendidikan menjadi tanggung jawab lembaga, sekolah yang menyelenggarakan. Yang ketiga, pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat. Kenapa? Karena disinilah peran orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tanggung jawab pendidikan ini hanya kita serahkan kepada sekolah. Sekolah terbatas dari jam 7 sampai dengan jam 2, atau kalau full day itu paling banter sampai jam 4, jam 16. Sisanya jam 4 sore sampai dengan malam, sampai dengan pagi lagi, itu menjadi tanggung jawab orang tua, Bapak Ibu. Nah, maka hari ini beberapa minggu terakhir ada banyak kasus siswa-siswi kita yang viral di media sosial. Apakah sekolahnya yang salah? Tidak juga, karena di luar jam sekolah. Nah, maka inilah kami sebagai pemerintah menghimbau kepada seluruh orang-orang tua kita agar terus memperketat, mengevaluasi, menjaga dan mendidik anak-anak kita ketika berada di rumah. Ini menjadi penting untuk bersama-sama kita lakukan. Kesuksesan di bidang pendidikan ketika 3 tanggung jawab ini kolaborasinya dengan baik. Pemerintah misalnya, pemerintah tugas dan tanggung jawabnya adalah menyiapkan sarana prasarana. Pemerintah tanggung jawabnya menyiapkan tenaga pendidik, tenaga pengajar, menyiapkan honorarium, menyiapkan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan tenaga pengajar, tenaga pendidik, guru-guru kita. Ini tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain juga ada tanggung jawab orang tua. Di sisi lain ada tanggung jawab tenaga pengajar. Nah, maka ketika 3 rangkaian ini menjadi penting, menjadi kuat, kita lakukan bersama-sama, insya Allah untuk Murung Raya Emas 2030, untuk Murung Raya sejahtera, untuk Murung Raya lebih baik bisa cepat kita wujudkan bersama-sama dalam 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, saya mengutip generasi emas. Generasi emas ini bisa saja kita kaitkan dengan Indonesia emas di tahun 2045, usia kemerdekaan Republik Indonesia 100 tahun. Atau generasi emas itu bisa saja kita kaitkan dengan generasi emas, emas yang memiliki nilai, emas yang memiliki harga. Artinya anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita persiapkan hari ini menjadi anak-anak yang bernilai, menjadi anak-anak yang memiliki kualitas,
di dalam tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu tahu emas? Tahu ya? Emas itu Bu, ditaruh di mana saja tetap berharga. Kendatipun emas itu kita taruh di padang lumpur, tetap berharga. Artinya anak-anak kita hari ini ketika kita persiapkan menjadi generasi emas, di masa mereka nanti mereka mau jadi guru, mereka mau jadi swasta, mereka mau jadi pengusaha, mereka mau jadi politisi di pemerintah, anggota DPR, eksekutif, legislatif, di mana saja ketika mereka memiliki nilai karakter kepribadian emas, maka mereka akan tetap berharga di mana saja mereka ditempatkan. Inilah yang dimaksudkan dengan generasi emas yang ingin kita wujudkan bersama-sama tahun 2030 dan tahun 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terakhir, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu, Dewan Guru, para tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran di MIS Kerja Pembangunan, sehingga MIS Kerja Pembangunan ini menjadi jalan yang sangat strategis dalam rangka membangun Kabupaten Bandung Raya di bidang pendidikan dasar bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Raya. Yang berikutnya, selamat kepada siswa, siswi, santri, santriwati, dan orang tua, wali murid pada hari ini telah hadir di dalam acara pelepasan dan wisuda tahfiz. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Janji Allah dalam Al-Quran, di dalam Quran surah, itu hanya ada dua yang akan ditinggikan derajatnya, kata Allah. Satu, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berilmu. Insya Allah ketika anak kita beriman dan berilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengangkat iman dan ilmu, salah satu jalannya adalah melalui pendidikan. Maka sangat tepat sekali Bapak Ibu memilih pendidikan MIS Kerja Pembangunan, MIS MTS terpadu, Madrasah Aliyah, dan pendidikan-pendidikan di bidang keagamaan yang lainnya. Sangat tepat sekali karena ini menjadi bagian dalam rangka mewujudkan anak-anak kita yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Insya Allah Allah tidak akan lepas dengan janji-janjinya. Insya Allah akan ditingkatkan oleh Allah derajat-derajat orang yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, bertakwa, dan menjadi kebanggaan orang tua di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.